Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini di depan saya ini ada sam jawa, ada teh, ada rempeyek. Ya ini kita geser ke sini aja. Ini ada anting putri. Jadi ini kita mau berbagi tips dan sharing bagaimana perawatan, pruning, dan juga mempercantik dari bonsai anting putri ini sendiri untuk siapan kontes gitu ya Mas ya? Iya. Ya. Jadi ini untuk langkah pertama bonsai yang sudah seperti ini kan sudah di los-los semua ini ya. Jadi ini kalau dilihat ini batangnya kan di los semua ini. Kameramen boleh mendekat ini. Ini kan di apa ya? Ini diteruskan ini ya Mas ya? Istilahnya ya. Iya. Kalau itu fungsinya sendiri itu untuk apa Mas? Diloskan sendiri itu Mas. Pengelosan biasanya untuk pembesaran batang dan perbanyakan cabang. Dia kan ukurannya masih belum memenuhi standar belum memenuhi standar ukuran yang diinginkan Mas, makanya kita los dulu biar cepat besar. Kalau misalkan ini ya Mas ya, saya kok gak sabaran terus pengen saya potong, itu nanti ukurannya dia bisa membesar apa enggak Mas seiring waktu itu? Kalau pucuknya dipotong biasanya nanti kan dia akan stuck kan Mas, akan berhenti pembesarannya. Lebih baik diloskan aja gitu ya? Iya, kalau kita ngoyaknya pembesaran batang ya diloskan dulu, tapi kalau kita kepingin dia mecah cabang ya kita potong. Jadi mecah cabang itu seperti ini teman-teman, bisa dilihat itu seperti ini gitu ya Mas ya? Iya. Ini loh ini Mas, potong, kita potong kan ada cabang banyak dia ya. Jadi ini habis potong terus dia keluar cabang-cabang dua seperti ini. Kalau di bawah ini kan ukuran batang keduanya kan masih agak kecil, belum proporsional setelah cabang utama, makanya kita los agar dia cepat membengkak besar, ketarik. Oke, langsung yang pertama ini Mas, pruningnya itu seperti apa ini Mas? Tahapannya ini pruningnya suka-suka aja Mas, sesuai dengan selera. Dari bawah bisa, dari atas bisa, dari samping bisa. Yang penting tadi itu ya Mas ya, kalau misalkan ukurannya belum sesuai jangan dipotong dulu gitu ya Mas ya. Cuman yang penting pucuknya di nyengeh gitu Mas, daunnya beberapa lembar. Disisain gitu ya Mas ya. Ya dia makanannya kan jadi batang, nggak jadi daun. Itu Mas, ambil gunting dibantu. Oh iya, siap Mas. Oh iya, buat kalian juga yang cari-cari gunting, Mayang Raya juga menyediakan gunting ya Mas? Iya, ada beberapa. Tapi untuk yang varian yang hitam kuning ini habis kayaknya ya Mas ya? Iya, nanti lihat aja videonya terus Mas. Ini sementara kita fokus pruning dulu. Potong-potong guys. Iya. Kalau sebenarnya pruning paling enak itu malam hari Mas. Ini sekalian kita pruning ya teman-teman ya. Kalau untuk anting putri sendiri itu ada tipsnya sendiri deh Mas untuk media tanamnya atau perawatannya itu Mas, biar dia pertumbuhannya bisa maksimal, bisa cepat gitu Mas. Dia suka air dan suka panas Mas, habitatnya. Kalau idealnya ya ada campuran media pasirnya, entah itu pasir kali atau pasir Malang, dia lebih cepat serabutnya. Kalau dia sudah di perantingan sama percabangan kecil-kecil, cucur ranting ini biasanya serabutnya semakin banyak Mas, mengikuti dengan yang atasnya. Idealnya kita pakai pasir yang agak halus biar supaya dia nutrisinya, serabutnya makannya sesuai dengan percabangan atasnya. Kalau untuk peracikannya sendiri itu kalian yang penasaran itu bisa nonton video kita yang sudah di-upload, itu ada cara meracik media tanam. Itu sama itu ya Mas? Iya. Ya, jadi kurang lebih medianya sama seperti itu, bisa kalian lihat itu media yang dipakai di sini juga sama seperti itu. Cuman nanti disesuaikan dengan jenis tanamannya, bisa ada variannya, dibanyakin sedikit pasir Malangnya atau komposnya. Tergantung tanamannya itu seperti apa gitu ya Mas? Iya, kita harus sering praktek Mas dan berani mencoba agar tahu tanamannya itu dominannya itu suka media apa kayak gitu.
Sebenarnya bonsai sendiri itu seni yang bisa dinikmati gitu ya Mas. Iya, ini aromanya bunganya anting putri wangi sekali. Wah, seperti lagu Anting Putri itu Iya, ya. padahal masnya kan sudah mandian. Wangi sekali. Sampai dibuat lagu. Bunganya kan kayak anting. Ini Mas kameramen anting putri. Kalau kita anting putra. Anting Putra, bukan Putri ya ini ya. Iya, bukan. Cowok. Kalau ingin membuat bonsai anting putri idealnya ya di grounding dulu Mas, tanam di lahan apa langsung media banyak atau di tanah. Kalau ini sendiri usianya berapa Mas? Kurang lebih kalau bisa Ini proses groundingnya sekitar 3 tahun, terus diangkat di pot sekitar 4 tahun, Berarti 7 tahun lah, hampir 7 tahun ini ya. ya lebih mungkin Mas. Soalnya ini bekas potongan pen-pennya, lukanya ini sangat besar. Jadi Mas kameramen silahkan mendekat Mas kameramen. Ya, itu bisa dilihat bekas Ini di sini ini. potongannya. Jadi ini kan kalau kita potong di sini, ini kan dulunya ada Luka. terusannya gitu ya Mas ya, Iya, los gitu ya. batang utamanya Teman-teman jadi dipotong, terus ini Ada dia ada dua. kayak apa ya? dua cabang, Apa ini kayak timbul-timbul gini gitu ya Mas ya? kambium. Kambiumnya kayak Kambiumnya tumbuh tumbuh gitu. luka. Jadi dia menutup ini. Iya, prosesnya itu lama sekali Mas. Ini ukurannya sekitar berapa senti ya Mas kira-kira sejengkal ini? Sejengkal mungkin sekitar 15 sampai 17 ya Mas ya. Segitu ya. Jadi ini kelasnya apa ini Mas kalau segini kira-kira? Tadi kalau ukuran di bawah 35 cm masuknya mame. Penjelasannya kalau mame itu sekitar 7,5 sampai 15 cm. Iya. Terus kalau small itu ukuran 16 cm sampai 30 cm Mas. Kalau medium di atas 30 cm sampai 60 cm, large 60 cm sampai 90 cm, extra large atau sangat besar ukuran 91 cm sampai 150 cm. Tapi sekarang kayaknya extra large itu malah semakin besar-besar Mas. Terus di bawahnya mame itu ada klasifikasi kelas lagi 2 jenis Mas, yaitu Ketsi Subu sama Cito. Jadi semakin kecil gitu ya Mas? Iya, Cito itu di bawah 7,5 cm sampai 3 cm. Ketsi Subu di bawahnya Cito. Kalian bayangin sendiri itu, bonsai di bawah 3 cm itu seperti apa itu ya? Kalau di Itu negara asalnya di sana memang kecil-kecil bagus-bagus Mas, soalnya iklimnya sejuk dan sesuai itu ya Mas iya ya? sesuai. Ini kayak gini kita potong saja Mas. Mas kameramen ke sini. Kita ini potong aja. Ini kan anak cabang kan sudah memenuhi kriteria. Terus Ukurannya itu ya Mas ya? iya, liukannya sudah dapat. Kita tenggangin kawat, kita potong segini saja atau segini. Kita potong saja. Ini Mas. Tuh. Ini belum layak dipotong, kita loskan saja, cuman pupuknya kita sisain beberapa daun untuk apa itu fotosintesisnya. Paling enak itu memang proses pruning kayak gini Mas, nikmat sekali. Karena potong-potong itu yang paling enak gitu ya, Cepat, Mas, ya? iya cepat. Tinggal nyesuaiin sudah ada alur dan sudah ada gerak-gerakannya, tinggal nambah-nambahin kerapatan aja. Pruning fungsinya kan juga untuk pemecahan anak ranting dan cabang Mas. Ranting biar dia semakin banyak pecahannya. Terus yang seperti ini apakah perlu dikawat Mas
Itu mas. Iya, tidak apa-apa itu, dikawatin tidak apa-apa. Ambil kawat ukuran itu. Ini mas, ada ini loh. Kita gunakan kembali kawat yang ada. Kawatin mas, buat belajar. Jangan takut untuk mencoba mas. Kegagalan awal dari keberhasilan, jadi jangan takut untuk mengkawati. Nggak ada yang apa langsung berhasil, itu tidak ada, pasti pernah gagal. Makanya kalau ada orang yang mengkritik dan membuli, mencemooh proses pembunsian kita, justru itu malah semakin bagus untuk kita ke depannya. Bisa jadi pembelajaran gitu ya mas. Ya, cambuk lah istilahnya, kita termotivasi mas, jangan sampai kita di fase itu saja, terus ada peningkatan lah, dan kita buktikan memang kalau kita benar-benar belajar sungguh-sungguh. Intinya dinikmatin aja mas kalau bonsai, apalagi bisa berkarya sendiri, wah itu kebanggaan tersendiri yang sangat luar biasa. Kalau ini sendiri buat sampai jadi itu butuh berapa lama lagi mas? Sampai bonsai jadi gitu mas? Ini sudah dikategorikan, kalau diikutkan kontes sudah bisa ini mas. Kelasnya apa itu mas berarti? Diikutkan kelas prospek saja, soalnya ini kan belum pernah ikut kontes. Kelas prospek ini sudah masuk ini mas, sudah ada apa, kakinya sudah terlihat agak apa profesional, terus tangan-tangannya sudah isian juga penuh, tingginya juga dapat, udah masuk dibuat kontes bonsai prospek, udah bisa ini mas. Jadi kalau misalkan ini sampai jadi clear semua sampai perantingannya itu kira-kira butuh berapa lama mas itu? Ini tergantung perawatan. Kalau perawatan seperti ini gitu mas? Kalau seperti ini paling 2 tahun mas, baru jadi terlihat bagus. Jadi soalnya pupuknya ini saya kurangin, nggak begitu. Medianya ini kan belum saya ganti, sudah 1 tahun. Jadi itu tadi teman-teman ya, kalau misalkan bonsai sendiri itu ya prosesnya lama, bisa sampai 10 tahun lebih lah ya mas ya. Iya, totalnya. Semakin lama semakin bagus. Kalau kalian udah sabaran buat seperti itu nunggu, ya ini tinggal. Nah, jadi ini sudah selesai di pruning gitu ya mas ya. Mendekat mas. Nah ini silahkan bisa dilihat ini jadinya seperti ini. Ini sudah di pruning, sudah rapi gitu ya mas ya. Rapikan ya. Kalau yang kayak gini biarin dulu, biar ukurannya sesuai yang kita inginkan. Terus ini, kita langsung kasih pupuk mas. Oh kasih pupuk mas. Ini iya. Pupuknya sendiri pakai pupuk apa ini mas? Saya biasanya menggunakan Osmocote Dekastar mas. Osmocote Dekastar mas. Oh ya. Tuangkan mas. Ini jadi pakainya yang varian 17, 11, 10 ya teman-teman ya. Pertumbuhan. Kalau teman-teman cari pupuknya itu bisa langsung merapat di Shopee atau Tokopedia, nanti ada linknya, bisa langsung belanja saja. Oke langsung ini kita tuangkan saja pupuknya secara rata. Ini pupuknya sendiri ini, varian ini untuk apa mas? Itu untuk fungsinya pertumbuhan, pembesaran batang, cabang, dan akar. Ini kalau saya lihat-lihat sendiri itu bonsainya kurang lebih itu butuh 2-3 tahun untuk jadi, betul ya mas ya? Lebih mas. Oh lebih malah. Jadi di atas 5 tahun ini mas. Pasti itu pembonsai ada yang tidak sabar. Nah kalau untuk kalian yang tidak sabar bisa langsung merapat aja nanti jalur belakang. Kalian yang tidak bisa sabar bisa itu ya langsung. Lebih cepat itu mas. Iya. Ini rahasia, hitungan menit sudah bisa memiliki bonsai mas. Rahasia antara kita saja ini teman-teman ini ya. Langsung merapat nanti. Ini bisa langsung dipinang, mungkin harganya berapa itu mas kira-kira untuk nanti yang seperti sama ini. Masnya aja lanjut itu. Ya itu kita jalur belakang ya, jalur rahasia kita. Oke mas, sementara
Sementara seperti ini aja prosesnya. Untuk kelanjutannya, untuk proses selanjutnya jadinya seperti apa nanti kita update terus. Lihat atasnya mas, di atasnya mas. Ya ini kita Ini, lihat Mas, dari atas. Posisi tembus mas. Gitu. Udah kelihatan rapat. Mantap ya teman-teman ya. Jadi videonya segitu aja. Untuk yang penasaran ini harganya berapa atau pengen cari bonsai-bonsai seperti ini, bisa hubungi kami, bisa di WA atau di DM di IG-nya Saiful Asar atau Mayong Raya 18 itu ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng channel kami biar kalian tahu video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.